Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat zat dan perubahannya. Nah, berwujud apakah benda berikut? Yang pertama itu adalah gambar balok es batu. Karena dia balok es batu, berarti dia berwujud padat. Yang kedua, itu adalah gambar air dalam gelas. Air berarti dia berwujud cair. Terus yang ketiga, di bawah ini adalah gambar uap air. Berarti dia berwujud gas. Nah, sekarang apa saja perbedaan dari padat, cair, dan gas itu? Zat berdasarkan bentuk atau fasenya itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat. Yang kedua adalah zat cair. Dan yang ketiga adalah zat gas. Nah, zat padat itu berarti benda yang wujudnya padat. Contohnya saja kayu, batu, es batu. Nah, itu merupakan benda padat. Kalau benda cair berarti ya benda yang wujudnya dalam wujud cair. Misalkan saja air, susu, atau sirup. Nah, itu dalam wujud cair. Kalau gas berarti benda yang wujudnya adalah gas. Misalkan saja uap air atau asap. Nah, sekarang apa saja perbedaan antara benda padat, cair, dan gas? Nah, tabel berikut ini menunjukkan perbedaan ketiga fase zat. Yang pertama adalah bentuknya. Benda padat itu bentuknya akan selalu tetap, sedangkan benda cair dan gas itu akan selalu berubah-ubah tergantung dari wadahnya. Berikutnya adalah volume. Benda padat itu memiliki volume tetap, cair itu volumenya juga akan tetap, tapi gas akan berubah sesuai dengan volume tempatnya. Berikutnya adalah gaya tarik. Karena benda padat itu memiliki partikel yang sangat rapat, berarti dia memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Jadi, benda padat itu gaya tariknya kuat dan jarak antar partikelnya adalah rapat, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, dia sangat rapi dan rapat. Sedangkan benda cair itu gaya tarik menariknya cukup kuat, jarak antar partikelnya cukup rapat, sehingga dia bisa membentuk suatu kelompok-kelompok. Nah, contoh misalkan bentuknya seperti ini. Terus kalau benda gas itu gaya tarik menariknya lemah dan jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga dia sangat mudah dipisahkan. Bentuk partikelnya akan seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan fase padat, cair, sama gas pada suatu benda. Berikutnya kita masuk ke sifat zat. Zat itu memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah sifat intrinsik. Apa itu sifat intrinsik? Sifat intrinsik itu adalah sifat benda yang besarnya tergantung pada jumlah atau ukuran materinya. Sebagai contoh, misalkan saja massa, berat, dan volume. Nah, semakin besar ukuran bendanya, jika bendanya itu terbuat dari bahan yang sama, otomatis massanya juga akan semakin besar. Berarti dia adalah sifat intrinsik. Terus yang kedua adalah sifat ekstrinsik. Sifat ekstrinsik itu berarti sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran materinya. Nah, sifat ekstrinsik sendiri nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Nah, sekarang kita akan membahas sifat ekstrinsik dari suatu zat. Berikutnya kita akan membahas sifat ekstrinsik pada suatu zat. Sifat ekstrinsik tadi dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu apa sih? Sifat fisika itu adalah sifat yang terlihat pada benda, dan dia ciri-cirinya tidak akan menghasilkan perubahan struktur pada bendanya. Yang termasuk sifat fisik atau fisika itu apa saja? Yang pertama adalah wujud zat, bisa padat, cair, atau gas. Yang kedua adalah bau. Yang ketiga adalah warna. Yang keempat adalah daya hantar listrik dan panasnya, bisa atau tidaknya. Berikutnya adalah kekerasan, kuat atau lemahnya. Terus titik didih, titik lebur, kemagnetan, bisa tidaknya benda itu ditarik magnet, dan kelarutan. Itu adalah contoh-contoh sifat fisika. Berikutnya, sifat kimia pada benda itu apa aja?
Yang pertama adalah kereaktifan. Bisa tidaknya benda itu bereaksi. Berikutnya adalah keterbakaran. Bisa tidaknya benda itu terbakar, sama pembusukan. Bisa tidaknya benda itu membusuk. Nah, contohnya seperti ini. Di sini disediakan buah tomat. Buah tomat ini memiliki sifat fisika dan kimia. Nah, sifat kimia yang dimiliki benda ini apa? Yang pertama pasti dia mengalami pembusukan. Jadi kalau misalkan kalian biarkan beberapa hari, dia akan mengalami pembusukan. Berarti dia punya sifat kimia pembusukan. Lalu sifat fisikanya apa saja? Nah, yang pertama adalah wujudnya. Tomat itu berwujud padat, walaupun di dalamnya strukturnya adalah cair. Terus warnanya merah dan rasanya adalah asam. Nah, itu adalah sifat pada suatu benda atau materi. Nah, di bawah ini adalah gambar atau benda yang berupa balok es batu. Nah, apa yang terjadi jika balok es itu kalian biarkan di tempat terbuka? Nah, maka es tadi akan mencair menjadi air ketika kalian biarkan di tempat terbuka. Berarti suatu benda itu dia bisa mengalami perubahan. Nah, jadi zat itu nanti akan mengalami perubahan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perubahan pada benda. Perubahan zat atau perubahan benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Lalu, apa perbedaannya antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, perubahan fisika yang pertama itu dia tidak akan terbentuk zat baru. Jadi, yang awalnya dia adalah molekul air tetap akan menjadi air, walaupun bentuknya berubah menjadi fase padat. Yang kedua, dia dapat kembali ke wujud semula. Contohnya tadi, es batu itu dia akan mencair. Tapi ketika air es tadi kalian masukkan lagi ke dalam freezer, maka dia akan berubah lagi menjadi padat. Terus yang ketiga, hanya terjadi perubahan warna saja tanpa mengubah sifat dan strukturnya. Misalkan saja kalian membuat kursi dari kayu. Terus awalnya kayu itu berwarna coklat. Ketika kalian ubah menjadi kursi terus kalian cat menjadi warna putih, nah itu hanya terjadi perubahan warna, tapi dia strukturnya tetap adalah kayu. Berikutnya adalah perubahan kimia. Nah, ciri-ciri perubahan kimia itu apa saja? Yang pertama, dia menghasilkan zat baru. Contohnya saja, kalian punya kedelai, lalu kalian beri jamur atau ragi. Nah, dia akan menjadi tempe. Nah, itu namanya dia menghasilkan zat baru. Jadi yang awalnya kedelai menjadi tempe. Terus berikutnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, sebagai contoh, tempe tadi. Kalau sudah menjadi tempe, tidak mungkin akan berubah bentuk lagi menjadi kedelai. Terus berikutnya, terjadi perubahan sifat dan strukturnya. Sebagai contoh, tomat tadi. Ketika masih mentah, tomat itu biasanya berwarna hijau dan rasanya sangat masam. Tapi setelah dia matang, dia akan berubah warna menjadi merah dan rasanya agak cenderung sedikit ada rasa manisnya. Jadi tidak terlalu asam seperti tomat yang sedang mentah. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah es mencair. Jadi es mencair itu termasuk perubahan fisika. Kenapa bisa begitu? Jadi es itu awalnya wujudnya padat. Ketika kamu biarkan di tempat terbuka, dia akan menjadi air. Tapi dia hanya mengalami perubahan wujud saja. Berikutnya adalah buah tomat yang matang menjadi merah. Dia adalah perubahan kimia. Kenapa? Karena setelah dia berubah menjadi matang, tidak mungkin berubah menjadi mentah lagi. Berarti dia termasuk perubahan kimia. Yang ketiga adalah gula yang dihaluskan menjadi gula halus. Dia hanya perubahan fisika. Jadi fisiknya saja yang berubah. Yang awalnya gula yang butirannya agak besar, terus dihaluskan menjadi seperti tepung. Tapi sifat dan strukturnya sama. Berikutnya adalah kayu diubah menjadi meja. Itu juga perubahan fisika. Jadi kayu yang awalnya bentuknya bongkahan, terus diubah menjadi meja kursi.
Nah, walaupun bentuknya berubah menjadi meja, tapi dia tetap kayu. Berarti dia merupakan perubahan fisika. Yang kelima adalah kertas dibakar. Nah, kalau kertas dibakar itu merupakan perubahan kimia. Kenapa? Kertas yang dibakar itu dia akan berubah menjadi abu. Kalau sudah berubah menjadi abu, tidak mungkin kalian kembalikan lagi menjadi kertas. Yang keenam adalah bom yang meledak. Dia juga perubahan kimia. Karena setelah bom tadi itu meledak, tidak bisa berubah kembali menjadi bom yang sebelum meledak. Yang ketujuh adalah TV yang dinyalakan. Kalau TV dinyalakan itu merupakan perubahan fisika. Karena di situ hanya terjadi perubahan energi saja. Nah, ketika nanti stop kontaknya TV-nya dicabut atau dimatikan, ya dia akan kembali ke bentuk semula. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis zat. Zat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan campuran. Perbedaannya apa? Kalau zat tunggal itu berarti adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis saja. Sedangkan campuran itu berarti dia adalah zat yang terdiri dari berbagai macam jenis zat tunggal. Zat tunggal sendiri nanti dibagi menjadi dua. Zat unsur murni dan senyawa. Nah, perbedaannya apa? Kalau unsur murni itu dia hanya terdiri dari satu jenis unsur saja. Contohnya emas, perak, besi. Nah, di sini besi, emas, perak itu adalah contoh dari unsur. Sedangkan senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur, tapi dia harus melewati reaksi kimia. Contohnya adalah gula, garam, dan air. Jadi gula itu dia merupakan gabungan dari hidrogen sama oksigen, tapi dia sudah berikatan menjadi satu buah senyawa. Berarti dia termasuk zat tunggal. Nah, lalu campuran itu dia adalah gabungan dari beberapa zat tunggal, tapi tidak melewati reaksi kimia. Campuran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen itu adalah campuran yang dia terlarut menjadi satu atau disebut juga larutan. Contohnya adalah sirup, air laut, atau kecap. Jadi sirup itu antara air, gula, sama pewarnanya semua bercampur menjadi satu, tidak menghasilkan endapan. Air laut juga begitu, antara air dan garam lautnya juga bercampur menjadi satu. Nah, kalau larutan heterogen atau campuran heterogen itu yang seperti apa? Campuran heterogen sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya koloid sama suspensi. Kalau koloid itu dia masih banyak zat padatnya daripada zat cair. Kalau suspensi itu dia 50-50 campurannya. Jadi dia seperti campuran antara tepung dan air. Itu termasuk ke suspensi. Nah, contoh campuran heterogen itu adalah tanah. Jadi di tanah itu kan ada batu, ada kerikil, ada nitrogennya, dan kawan-kawan. Berarti dia termasuk campuran heterogen. Terus apalagi campuran antara minyak dan air. Jadi minyak dan air itu kalau kalian campur tidak akan bersatu. Maka dia masuk ke campuran heterogen. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih.